Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiuningsih. Kali ini kita masih membahas kelas 12, yaitu pembahasan soal ujian sekolah biologi part kedua. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas adalah nomor 9. Perhatikan gambar otak berikut. Bagian yang ditunjuk huruf X berfungsi sebagai, nah yang X itu adalah cerebellum atau otak kecil yang mempunyai fungsi sebagai sistem koordinasi. Jadi jawabannya nomor 9 adalah yang B sebagai alat keseimbangan ya, koordinasi. Oke, selanjutnya nomor 10, seorang siswa melakukan pengamatan pertumbuhan dengan media pupuk yang berbeda-beda, yaitu pupuk A, pupuk B, dan pupuk C. Faktor luar yang berpengaruh dari penelitian tersebut adalah, nah ini adalah perlakuan yang berbeda, variabel bebas, maka faktornya nomor 10 adalah yang E, macam-macam pupuk, yaitu pupuk A, pupuk B, dan pupuk C. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Fungsi jaringan epitel yang menyusun suatu organ erat kaitannya dengan strukturnya. Berdasarkan fungsi dari alveolus, maka karakteristik dari epitel penyusunnya adalah, di situ ada pilihan. Nah, ini kuncinya adalah alveolus. Alveolus itu fungsinya sebagai alat difusi udara atau pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi fungsinya adalah untuk berdifusi, maka jawabannya adalah C, epitel pipis selapis agar zat dapat dengan mudah berdifusi. Oke, kita bahas nomor 12. Di situ ada gambar sistem pencernaan manusia ditunjukkan pada X ya. X itu adalah organ intestinum atau usus halus. Nah, pada intestinum atau usus halus ini terdapat enzim apa aja? Enzim maltosa atau enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Proses penguraian kimiawi yang terjadi pada organ pencernaan yang ditunjukkan oleh huruf X adalah yang A, maltosa itu di intestinum, berarti jawabannya yang A ya. Sedangkan yang B itu pepsin di lambung, amilum atau petialin di mulut, kemudian pepsinogen di lambung, kemudian kasein atau renin itu adalah di lambung. Maka jawaban nomor 12 adalah yang A, maltosa ada di intestinum. Oke, kita bahas nomor 13. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, seorang siswa kelas 12 memiliki bentuk tulang kaki yang menyerupai huruf X dan O. Kegiatan sehari-hari siswa tersebut sama seperti anak-anak lainnya. Hasil diagnosa dokter kemungkinan penyebab penyakit siswa tersebut adalah yang A, kekurangan kalsium, tidak ya. Yang B, ligamen pada persendian kaki tertarik, tidak juga. Yang C, tertimbunnya asam urat pada sendi sehingga posisi tulang kaki berubah, tidak. Di sini adalah huruf X dan O, itu adalah karena kekurangan vitamin D atau paparan sinar matahari yang cukup. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita ke nomor 14. Penyalahgunaan narkotika memiliki pengaruh terhadap kerja sistem saraf. Akibat yang ditimbulkan narkotika terhadap saraf sensoris adalah, kata kuncinya adalah saraf sensoris, sedangkan yang A, motorik, itu berarti salah. Sedangkan yang B, bahasa dan kalimat yang keluar di luar kesadaran, itu adalah saraf motorik. Yang C, menimbulkan rasa takut dan kurang percaya diri, itu adalah aspek psikologi. Yang D, gerakan kaki menjadi sempoyongan, itu adalah motorik. Sedangkan yang E, menyebabkan rasa kebas dan penglihatan buram, itu adalah sensorif. Saraf otonom menimbulkan kebutaan. Jadi nomor 14 adalah jawabannya yang E, menyebabkan rasa kebas dan penglihatan buram. Oke, kita bahas nomor 15. Grafik di bawah ini menunjukkan dinamika hormon dalam siklus menstruasi. Ini adalah siklus menstruasi. Yang ditanya adalah proses yang terjadi pada bagian P adalah, oke, yang A, meluruhnya dinding endometrium itu adalah menstruasi, ya itu bisa ditunjukkan. Sedangkan yang B itu adalah penebalan dinding endometrium atau rahim, maka jawabannya yang B. Sedangkan yang C itu lepasnya sel telur
telur itu namanya ovulasi. Di bagian situ ya ovulasi, dan kemudian di situ ada corpus luteum. Jadi nomor 15 jawabannya adalah B, penebalan dinding rahim. Nomor 16, pada tipe kekebalan humoral non-spesifik, mekanisme kerja antibodi sebagai respon humoral melawan antigen dapat dilakukan melalui cara presipitasi, yaitu. Nah, kata kunci di sini adalah kata presipitasi yang artinya adalah endapan. Kita lihat di pilihan ganda yang hubungannya dengan endapan adalah option yang B, mengendapkan molekul virus yang kemudian difagosit oleh makrofag. Jadi nomor 16 itu jawabannya adalah yang B, mengendapkan molekul virus yang kemudian difagosit oleh makrofag. Nomor 17, hasil penelitian tentang pengaruh cahaya terhadap pembungaan tumbuhan kol disajikan dalam gambar berikut ini. Berdasarkan gambar, maka cara yang paling tepat agar tumbuhan kol berbunga adalah bisa kita lihat bahwa kol itu ya itu harus lebih lama panjangnya. Ini proses namanya fotoperiodisme. Jadi tumbuhan kol membutuhkan penyinaran atau siang yang lebih lama daripada fase gelap atau kritisnya, sehingga membutuhkan cahaya untuk pembungaan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, disinari lampu pada malam hari untuk menginduksi pembungaan. Oke, kita bahas nomor 18. Perhatikan skema peredaran darah berikut. Nah, dari skema aliran darah di atas, fungsi pembuluh darah X adalah, nah, itu yang ditunjuk ya, itu adalah peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan ke paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri. Sedangkan yang X itu adalah peredaran darah besar dimulai dari kebalikannya, bilik kiri ke seluruh tubuh, kembali ke serambi kanan. Jadi yang X itu jawabannya adalah yang D, membawa darah dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Oke, kita bahas nomor 19. Perhatikan gambar nefron atau ginjal berikut. Nah, kalau kita perhatikan pada pemeriksaan urin seorang pasien dengan uji Benedict dihasilkan larutan yang berwarna merah bata. Nah, kita lihat bagiannya ya. Yang X itu adalah glomerulus tempat filtrasi, sedangkan yang Y itu adalah tubulus contortus proximal tempat proses reabsorpsi. Yang Z adalah tubulus contortus distal tempat proses augmentasi. Uji Benedict itu adalah uji glukosa dan hasilnya positif bila menghasilkan warna merah bata. Urin penderita mengandung glukosa karena positif ya, ada warna merah bata. Kemungkinan ada kerusakan pada proses reabsorpsi yaitu di tubulus contortus proximal. Jadi yang Y. Jadi jawabannya untuk nomor 19 ini adalah yang C, Y rusak sehingga tidak mampu mereabsorpsi glukosa. Oke, demikian tadi pembahasan soal ujian sekolah biologi bagian yang kedua. Selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan soal biologi ujian sekolah bagian yang ketiga. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.